Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-30 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-161. Kali ini pembacaan kita terambil dari Markus pasal yang ke-6, ayat 30 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Seperti biasa, apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Markus 6 ayat 30 sampai dengan 44 dengan judul perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Amin. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita merendahkan hati dan memohon pertolongan Roh Kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami memohon kiranya Roh-Mu yang menuntun kami di dalam pembacaan dan perenungan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami tidak sanggup untuk memahami akan isi hati-Mu. Oleh sebab itu tolong berikan kami hikmat dan pengertian ilahi. Singkapkan segala yang terselubung Tuhan, supaya kami boleh dimerdekakan dan mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Pada bagian yang pertama dari pembacaan kita, dikatakan bahwa rasul-rasul kembali berkumpul dengan Yesus karena sebelumnya mereka diutus untuk pergi berdua-dua. Yesus melatih dan mengajar mereka untuk terjun langsung ke lapangan untuk melayani,
Bahkan Yesus membekali mereka dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Sehingga pelayanan penginjilan mereka disertai dengan tanda-tanda mujizat yang heran. Apakah mujizat itu punya mereka? Bukan. Mujizat itu menyertai pemberitaan akan Injil firman Tuhan. Jadi siapa yang patut dimuliakan? Ya tentu Yesus Kristus, saudaraku ya. Tentu kebenaran firman-Nya. Kemudian di sini Yesus berkata kepada murid-muridnya setelah mereka pulang dan mereka menceritakan segala pelayanan yang mereka kerjakan. Yesus peduli dengan murid-muridnya, saudaraku. Yesus mengajak mereka untuk pergi ke tempat yang sunyi, supaya mereka sendirian dan beristirahat seketika. Karena dikatakan di sini penjelasannya, sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Nah, apa yang bisa kita pelajari di sini, saudaraku? Yesus adalah figur gembala agung yang benar, yang memperhatikan domba-dombanya. Dan dalam hal ini dia adalah tipikal rabi atau guru yang tidak seperti rabi-rabi dan guru-guru di masa itu. Rabi dan guru-guru di masa itu lebih peduli kepada pengajaran doang. Mereka sibuk untuk mempersiapkan dan hanya mengajar. Sementara Yesus, ia peduli dengan masalah istirahat, ia peduli dengan makan minum, ia peduli dengan kesehatan murid-muridnya. Makanya ia mengajak supaya mereka pergi ke tempat yang sunyi agar mereka sendirian dan bisa beristirahat. Saya mau menggarisbawahi hal ini, saudaraku ya. Adakah hari-hari ini kita punya guru, punya pemimpin, punya gembala yang seperti ini, yang sangat mempedulikan akan restnya saudara? Saya takut kadang ya, ada pemimpin rohani atau gembala yang seolah memanfaatkan jemaatnya atau pengerja-pengerjanya agar jor-joran melayani, tidak tahu waktu, tidak memberikan perhatian dan insentif yang sesuai dengan apa yang dikerjakan. Melatih melayani sih boleh-boleh aja, tetapi ingatlah, hai para pemimpin rohani, kebanyakan dari pengerjamu bukankah mereka juga setiap hari sudah bekerja di kantor? Kadang-kadang ada bahkan di antaranya yang bekerja dari sebelum matahari terbit sampai dengan larut malam, saudaraku ya, lewat matahari terbenam. Jadi mereka boro-boro di akhir pekan punya waktu rest, berkumpul sama keluarga aja sesuatu hal yang berharga. Tapi anehnya di sini banyak pemimpin-pemimpin rohani yang kadang tidak memikirkan hal ini. Mereka kembali menyibukkan pengerja-pengerjanya dengan jadwal yang padat, jadwal pelayanan yang begitu ketat. Saya bukan melatih silahkan saja, tetapi belajarlah dari apa yang Yesus lakukan. Ia sudah mengutus murid pergi berdua-dua di dalam pelayanan, dan ketika murid-muridnya kembali, ia peduli dengan kesehatan mereka. Ia peduli dengan istirahat mereka. Saya kembali nge-review beberapa tahun yang lalu, tepatnya pada masa pandemi. Saya sangat gregetan kalau ada pemimpin rohani, gembala atau pastor yang tetap memaksa pelayan-pelayannya tuh melayani, bahkan untuk ibadah 2-3 kali orang yang sama. Itu capek loh saudaraku. Ketika orang capek, imunnya turun. Ketika imunnya turun, ia mudah sekali terserang yang namanya virus dan penyakit. Jadi saya sangat gregetan ketika ada pemimpin yang tetap memaksa mengadakan ibadah onsite dan bahkan membuat ibadah tetap berjalan 3-4 kali
sampai akhirnya pengerjaannya kelelahan dan dalam kelelahan mereka terjangkit virus COVID dan akhirnya meninggal dunia. Karena ya ada penyakit-penyakit bawaan, saudaraku ya. Biasanya itu ya gejalanya yang kita ketahui ialah batuk, sesak nafas, dan ada flek di jantung. Berapa di antara pengerja-pengerja meninggal dunia. Dan saya pikir sampai titik ini saya akan katakan bahwa engkau gembala-gembala yang tidak memikirkan jemaatmu. Engkau hanya mengejar setoran, engkau hanya mengejar apa yang menjadi target bulanan atau target dari atasan. Karena beberapa yang seperti ini kebanyakan tuh gereja franchise. Ya, yang nggak peduli dengan kesehatan, damai sejahtera jemaatnya tuh nggak peduli. Akhirnya harga yang dibayar tuh mahal. Ada jemaat yang meninggal, ada pengerja yang meninggal. Bagi saya, saudara tidak pantas disebut sebagai gembala. Di sini saudara harus belajar dari Yesus, teladannya di sini. Ini tidak hanya berlaku bagi pemimpin-pemimpin rohani, saya pikir ini juga berlaku bagi hal-hal sekuler. Seorang pemimpin katakanlah dalam sebuah perusahaan, pemimpin di sebuah kantor. Mari belajarlah menghargai yang namanya hak dari pegawai-pegawaimu. Kalau engkau sudah menetapkan masuk katakanlah jam 7:30, pulang pukul 5. Jangan lalu memaksa orang-orang dengan istilah mengabdi atau bekerja dengan effort buat kantor, dengan memaksa orang bekerja untuk lembur. Ya kalau lembur uangnya dibayar, ini kebanyakan lemburnya tuh sulit sekali. Kadang-kadang pemimpin-pemimpin seperti ini tidak manusiawi, saudaraku ya. Orang datang terlambat dimarahi. Orang pulang lambat dipuji. Orang pulang cepat malah dimarahi lagi. Maksudnya pulang cepat itu pulang sesuai jam kerjanya, saudaraku, jam operasional. Kalau saya pribadi sih ya, orang juga punya keluarga di rumah. Mereka pengen kumpul dengan anak istrinya. Ya makin kesini tolonglah kayak gitu ya. Pemimpin-pemimpin yang seperti ini, pikirkanlah kesejahteraan bawahanmu. Karena kalau dia sampai mengeluh kepada Tuhan di dalam doa, nanti engkau juga yang kena upahnya. Engkau juga yang kena akibatnya. Ya, keluhan-keluhan dari bawahan itu didengar oleh Tuhan, saudaraku. Saudara menjadi atasan, jangan menjadi atasan yang kejam, yang tidak punya belas kasihan. Apalagi yang namanya gembala, orang pelayanan. Ya. Saya ini pernah melayani dan saya tahu pemimpin yang tidak punya belas kasihan, yang cuma makan uang untuk dirinya sendiri dan tidak ia bagi, tidak ada kesejahteraan, tidak ada insentif untuk pelayan-pelayan dan pengerjanya yang pergi luntang-lantung sampai ke pedalaman, sampai daerah. Bagi saya, sampai orang pelayanan itu tidak punya belas kasihan, dia tidak pantas disebut gembala atau pemimpin rohani. Belajar dari Yesus. Dia peduli dengan murid-muridnya. Maka sebenarnya saya no problemo sih ya. Kalau hamba-hamba Tuhan butuh sesuatu yang nyaman seperti punya kendaraan, ya wajib bagi mereka. Tetapi ingat, itu bukan target juga. Engkau sudah memilih menjadi hamba Tuhan, jangan juga sampai keracunan gara-gara uang dan menjadi hamba uang. Pelayan-pelayan Tuhan patut untuk bisa punya kendaraan, punya mobil kah? Anak-anaknya bisa bersekolah di tempat yang layak, yang bagus. Ya sah-sah saja, saudaraku ya. Tetapi jangan sampai keracunan juga, sampai menjadi hamba uang. Itu peringatannya, karena dari awal kita melayani pekerjaan Tuhan memang harus fokusnya ialah menyukakan hati Tuhan, saudaraku ya. Jangan berubah setia di dalam melayani dan mengikuti Tuhan.
Kita lanjutkan lagi saudaraku di sini. Mereka akhirnya pergi dengan menaiki perahu untuk menuju ke tempat yang sepi atau sunyi. Tapi waktu mereka bertolak, itu banyak orang yang mengetahui tujuan mereka ternyata saudaraku ya. Dan dengan mengambil jalan darat, ya mereka kan lewat perahu tadi ya, Yesus dan murid-muridnya. Sementara orang-orang yang mengetahui tujuan itu pergi lewat jalan darat dan mendahului mereka. Sehingga ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Ya, berapa banyak? Di sini disebutkan 5.000 laki-laki. Kalau ditambah dengan perempuan, saudara tentu tahu ya. Saudara bisa menghitung kan? Kalau ibadah itu kalau laki-lakinya sudah 5.000, ya, katakanlah masing-masing laki-laki itu punya istri satu dan punya anak satu aja. Berarti ada 15.000 saudaraku di sini. Itu seandainya ya. Ada 15.000, bahkan mungkin lebih. Gimana kalau anaknya ada 2, ada 3? Ya saudaraku. Dan bagaimana juga kalau seandainya di sini ada yang punya istri 2 atau 3 ya. Banyak orang yang datang ini saudaraku ya. Karena yang disebutkan di sini cuma 5.000 laki-laki. Nah, perlu saudara ketahui ya, Yesus kan menyeberangi Danau Galilea dan daerah sekitar Danau Galilea ini merupakan wilayah pedesaan yang miskin saudaraku. Banyak orang yang hidup dari pertanian dan perikanan. Jadi kalau ada orang hadir ribuan banyaknya, itu berarti mereka datang dari desa-desa terdekat berjalan kaki. Nah saudaraku, ya, ketika Yesus melihat mereka datang, Yesus melihat sejumlah besar orang banyak. Apa yang pertama-tama timbul dalam hati Yesus? Dan saya katakan inilah otoritas pelayanan Yesus yang sejati. Ketika Yesus melihat mereka, dikatakan di sini, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Orang-orang ini datang dalam rasa rindu, rasa haus akan firman Tuhan. Makanya Yesus memberikan jawaban. Yesus mengajar mereka. Mereka seperti domba yang tidak memiliki gembala. Entah bagaimanakah situasi pada waktu itu, yang pasti Yesus timbul belas kasihan. Mereka haus akan Tuhan. Dan pengajar-pengajar pada waktu itu tidak bisa mengajarkan truth atau kebenaran. Maaf ya, kalau saudara baca Alkitab saudara dengan sungguh-sungguh, saudara lihat di sana pemimpin agama, ahli-ahli Taurat, hanya orang-orang yang sibuk sekali dengan yang namanya membangun tempat ibadah lah. Mereka sibuk menagih uang lah. Mereka sibuk berjualan di halaman bait suci lah. Yang di pikiran mereka cuan, saudaraku ya. Keuntungan. Itu tidak jauh beda dengan sekarang. Kalau Bapak Ibu Saudara, para pengajar firman, mengajar orang hanya soal uang, berkat, menabur. Saya mau pastikan bahwa jemaatmu ke depan akan menjadi seperti domba yang tak bergembala. Mereka haus dan lapar akan Tuhan. Tetapi apa yang diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, justru bukanlah esensi dalam kekristenan. Mereka hanya mengajarkan jemaat bagaimana caranya sukses. Apa bedanya saudara, para pengkhotbah dengan para motivator di luar sana, motivator soal bisnis, yang saudara ajarkan hanya kesuksesan. Banyak di antaranya tuh adalah omong kosong. Orang diajar menabur supaya menuai,
diajar memiutangi Tuhan supaya saudara mendapat berlipat-lipat kali ganda. Itu bagi saya itu Injil murahan. Injil kemakmuran itu Injil murahan. Orang tidak diajar esensi yang sejati. Kekristenan yang sejati itu kekristenan yang kuat, tahan melalui setiap pergumulan, melalui setiap penderitaan. Kalau saudara mengajarkan Injil murahan seperti ini, fokus jemaatmu hanya uang, cuan, sukses maksud saya. Sampai kebelibet saya ngomong, saudaraku. Yesus memperhatikan orang-orang ini, jiwa mereka haus dan lapar akan firman. Makanya Yesus mengajar mereka. Gembala dalam tradisi Ibrani itu adalah simbol raja dan pemimpin rohani. Jadi dalam hal ini Yesus menggenapi nubuat bahwa Mesias adalah gembala Israel. Ingat saudaraku, di awal tadi dikatakan apa? Yesus saat mendarat, dia langsung tergerak oleh belas kasihan. Karena memang belas kasihan Yesus itu selalu mendahului mujizat yang ia lakukan. Catat saudaraku, pelayanan sejati dimulai dari hati yang berbelas kasihan. Bukan sekedar ingin mendemonstrasikan kuasa, pelayanan yang powerful, yang diurapi Tuhan, mujizat, kuasa kesembuhan ilahi. Saudara ingin pamerkan itu supaya saudara bisa dapat exposure? Itu bukan namanya hati belas kasihan, itu hati yang pengen dapat perhatian dari jemaat, pengen terkenal, pengen ternama. Koreksi hati saudara. Karena memang harus semurni itu saudara mengikuti Tuhan. Setelah Yesus mengajar orang-orang banyak ini, hari sudah mulai malam saudaraku. Lalu murid-murid itu datang kepada Yesus sambil berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Mereka bahkan menyuruh Yesus untuk dalam tanda kutip menyuruh orang-orang itu untuk pergi pulang dan membeli makanannya masing-masing. Ya, murid-murid peduli sih sama orang-orang ini yang setelah mendengarkan pengajaran tentu mereka butuh makan minum ya. Tapi murid-murid ini juga berpikir realistis, mereka tidak punya cukup uang untuk bisa membeli makanan. Yesus malah berkata balik kepada mereka, menjawab mereka, kamu harus memberi mereka makan. Bayangkan, Yesus, murid-murid ngasih tahu dan meminta kepada Yesus supaya menyuruh orang-orang itu pulang. Tetapi Yesus lagi-lagi peduli soal perut orang banyak ini. Yesus peduli soal kesejahteraan orang ini. Ia berkata, kamu harus memberi mereka makan. Sampai di sini, apakah saudara meragukan belas kasihan dan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara? Apakah saudara meragukan pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara? Saya mau kasih tahu, di dalam perjalanan saya mengikuti Tuhan sampai hari ini, saya awalnya meragukan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Tetapi apa yang saya lihat kemudian ialah Tuhan tidak pernah membiarkan saya meminta-minta roti. Tuhan tidak pernah membiarkan saya kekurangan. Saya tidak bilang saya berkelimpahan seperti orang-orang kaya, tapi saya juga tidak bilang bahwa saya tidak berkecukupan. Di dalam segala hal saya melihat saya berkecukupan. Apa hari ini kebutuhan orang banyak? Paket internet saya punya. Paket internet IndiHome, wifi saya punya. Bayar pajak kendaraan saya bisa. Menyekolahkan anak saya bisa. Pengen sesuatu yang berkenaan dengan hobi, saya bisa. Itu kan berkecukupan namanya saudaraku ya. Tapi ada juga cita-cita saya yang masih belum kesampaian, yang butuh uang yang besar. Dan sampai sekarang saya masih belum mendapatkannya. Tapi saya nggak protes sama Tuhan. Karena soal pemeliharaan,
Saya melihat pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ia peduli dengan kesejahteraan kami dan seisi rumah kami. Sekeluarga diperhatikan oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau saudara hari ini hidupmu berkekurangan, kesusahan, meminjam-minjam ke sana kemari, saya mau pastikan kesalahan itu tidak terdapat pada Yesus. Bukan kesalahan Tuhan. Itu kesalahan dalam kehidupanmu, gaya hidupmu, cara hidupmu, pengelolaanmu. Selidiki hatimu. Apakah ada dosa dalam hatimu? Karena dosa juga membuat saudara terpisah dari Tuhan. Kalau engkau sudah meminta ampun dan membereskan dosa-dosamu, berdoalah kepada Tuhan, mintalah kepada Tuhan. Saya percaya kemudian Dia akan mengajar saudara, mendidik saudara untuk punya kehidupan yang benar, untuk bisa mengelola kehidupanmu dengan benar juga, untuk bisa mengelola berkat yang Tuhan titipkan dengan benar juga. Kalau engkau bertanggung jawab, maka Tuhan akan tambahkan. Kalau engkau setia dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Maka setialah saudaraku. Kamu harus memberi mereka makan. Dan murid-murid berkata, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Saudara perlu tahu 200 dinar itu adalah upah harian untuk buruh bekerja selama 8 bulan. Ini jumlah yang besar, saudaraku. Saya perlu kasih tahu orang yang punya uang cash sebesar ini bukan orang sembarangan. Mereka biasanya adalah pejabat-pejabat atau pemungut cukai yang kaya yang bisa punya uang sebanyak itu. 200 dinar itu upah harian seorang pekerja biasa. Matius 20 ayat 2, saudaraku ya. Ini standar gaji di bawah pemerintahan Romawi. Ya. Jadi 200 dinar itu mewakili 200 hari kerja. Ya, sekitar 7-8 bulan. Uang ini adalah uang yang besar dan juga tidak akan pernah bisa cukup untuk membeli roti. Ya, kalau dalam konteks ini memang roti yang disebutkan di sini, ini ada padanan ayatnya di dalam Yohanes juga dikatakan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Roti yang disebut di sini adalah roti jelai. Roti jelai itu roti orang miskin. Jadi Tuhan memakai roti jelai ini, bukan roti gandum, ya saudaraku ya. Tuhan bisa memakai sesuatu yang kecil ini. Ya. Jadi pada waktu itu yang bisa pegang 200 dinar itu hanya pedagang kaya, pemungut cukai atau pejabat yang punya uang tunai sebesar itu. Nah, tapi tetap nggak mungkin memberi makan 5.000 orang laki-laki doang, belum lagi termasuk perempuan, istrinya dan anak-anak. Ini uang yang banyak sekali, saudaraku. Nggak akan cukup. Saya dulu pernah membercandai ayat ini. Jangan-jangan ini bukan 5 roti dan 2 ikan, tetapi 5 perusahaan roti dan 2 perusahaan ikan, saudaraku ya. Makanya bisa mencukupkan 5.000 orang. Tapi ya, ini bukan 5 perusahaan. Ini adalah keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan yang lahir dari belas kasihan-Nya. Ketika Yesus menanya balik murid-muridnya itu sebenarnya ia sedang sengaja memberi mereka masalah untuk melatih iman mereka. Ketika Yesus berkata kamu harus memberi mereka makan, memang gak mungkin murid-murid bisa memberi makan, uangnya dari mana? Tuhan sedang mau mengajarkan mereka mengenai iman. Jadi dia akan langsung membawa mereka kepada masalah, bukan langsung memberi solusi. Ya. Akhirnya Yesus bertanya, berapa roti yang ada padamu? Coba periksa. Mereka periksa 5 roti dan 2 ikan ya. 5 roti ini 5 roti jelai, roti orang miskin ya. Akhirnya Yesus menyuruh orang-orang berkumpul itu berkelompok-kelompok, membentuk kelompok 50 dan 100. Itu mengingatkan kita akan pola pengaturan Musa di padang gurun, saudaraku ya. Jadi Tuhan bekerja dalam ketertiban, bukan kekacauan. Dia membuat kelompok-kelompok supaya jangan ada yang berebutan. Saudara ingat ada orang yang
ketika menjelang hari raya atau ada ya kegiatan sosial, bagi-bagi sembako, kan biasanya ada panitia yang tidak berhikmat ya. Jadi akhirnya banyak atau ribuan orang berkumpul yang pengennya dapat sembako malah meninggal ya, diinjak-injak orang. Itu kan mengerikan ya, saudaraku ya. Maka di sini luar biasa pengaturan Tuhan. Dia menyuruh membuat kelompok-kelompok 50 dan 100 supaya tidak ada chaos, kekacauan. Segalanya berjalan dengan tertib. Akhirnya ketika Yesus mengangkat roti itu, 5 roti dan 2 ikan. Ini merupakan tata krama Yahudi, saudaraku ya. Sebelum makan, seorang rabi itu harus mengucapkan berkat atas makanan itu. Diberkatilah Engkau ya Tuhan, Allah kami, Allah Raja alam semesta yang mengeluarkan roti dari bumi. Jadi kebiasaan ini dijalankan oleh Yesus, saudaraku ya. Dia menengadah dan mengucapkan berkat atas roti itu. Dan dibagi-bagikanlah. Setelah dibagi-bagikan, bagaimana hasilnya, saudaraku ya? Bagaimana hasilnya? 5 roti dan 2 ikan, seperti kebanyakan lagu-lagu anak sekolah minggu. Dikatakan di sini membuat 5.000 laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan, itu makan sampai kenyang. Tuhan mencukupkan keperluan kebutuhan mereka. Dan setelah dikumpulkan potongan-potongan roti dan termasuk ikan juga ada sekitar tersisa 12 bakul penuh. Wow. Semoga ayat firman Tuhan ini tidak lantas dibelokkan ya. Karena saya juga pernah mendengarkan ayat ini, itu suka dibelokkan dengan yang namanya hukum persembahan. Kadang-kadang maaf, ada oknum pastor atau pendeta berkata, ya di sini kan 5 roti dan 2 ikan itu sepele ya. Bisa dilipat gandakan Tuhan. Selalu ujung-ujungnya pelipat gandaan, saudaraku ya. Pelipat gandaan uang ya. Saya takutnya ini bakal jadi investasi bodong. Jadi saudara jangan datang ke gereja pengen melipat gandakan uang, saudaraku ya. Karena mujizat ini terjadi tujuannya untuk menjawab kebutuhan orang. Dan di sini juga hikmatnya ialah kita ditunjukkan bagaimana Tuhan peduli dan mengasihi orang banyak ini. Bukan bicara soal pelipat gandaan uang orang menjadi kaya, saudaraku. Jauh dari konteks itu. Jadi perhatikanlah kebenaran firman ini dan hormatilah apa yang dikatakan di dalam firman-Nya kali ini, saudaraku ya. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya, dan mari kita bersama-sama merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengajarkan kami kebenaran firman-Mu yang kali ini berbicara mengenai mujizat 5 roti dan 2 ikan yang mencukupkan keperluan 5.000 orang laki-laki, Tuhan. Kami percaya kebenaran firman-Mu ini boleh membukakan dan mencelikkan hati dan pikiran kami. Betapa Tuhan mengasihi, betapa Tuhan peduli, betapa Tuhan membelas kasihani, dan betapa Tuhan juga memelihara hidup kami hari demi hari. Tuhan, kami bersyukur kami diingatkan kembali sehingga kami boleh memiliki iman yang teguh, yang kokoh, supaya tidak meragukan akan pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami melayani dimotivasi oleh kasih dan belas kasihan, bukan untuk mencari nama besar dan bukan untuk meninggikan diri kami. Sebaliknya supaya pelayanan atau apapun kami kerjakan betul-betul semata memuliakan Tuhan dan menjadi alat untuk memberitakan Injil firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti seri pendalaman Alkitab hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan terus menuntun langkah kita, menerangi hati kita, dan membentuk hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan terus menggali kedalaman firman yang hidup dan berkuasa. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa, hidup dalam firman dan firman dalam hidupmu. Shalom.